Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ivana Masashenka. My study number is 54. And on this occasion, I will be doing a presentation about my paper entitled Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin sebagai sosok penggagas dunia yang mengarungi tantangan hidup. For the background itself, Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin adalah seorang ulama dan pendidik Islam yang sangat dihormati di Indonesia, yang kehidupannya menjadi bukti nyata bahwasannya kekuatan iman dan spiritualitas yang kuat atau dedikasi yang kuat terhadap agama dapat menjadi jembatan untuk mendapat pencapaian yang sangat luar biasa. Pada kali ini akan ada beberapa poin yang diberikan. Yang pertama adalah introduksi pertama, bagaimana siapakah Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin ini, kemudian bagaimana hidupnya sedari ia kecil hingga menjadi ulama terkemuka, dan kemudian ada beberapa impact yang telah ia lakukan di dalam hidupnya, dan kemudian conclusion. Early Life and Education of Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Fahrudin lahir pada tahun 1935 di Kaliwungu, Jawa Tengah, dan hidup di keluarga yang sangat sederhana. Namun dari kecil, Fahrudin telah hidup di keluarga yang sangat religius, yang mana bapak dari Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin adalah seorang guru agama terkemuka di daerahnya. Walaupun Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin ini hidup di keluarga yang sangat sederhana dan seringkali mendapatkan kendala di keuangan, ia adalah sosok yang memiliki sikap gigih dan semangat yang kuat untuk meraih pendidikan, terutama dalam menuntut ilmu agama. Dengan gigih, ia mengejar beasiswa dan mengambil berbagai pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan gelar yang bergengsi dari Universitas Islam Madinah di Arab Saudi, yang mana ini menjadi pencapaian terbesarnya, di mana dengan rasa yakinnya dan kemudian dengan sikap gigihnya, dengan komitmennya untuk terus berusaha dalam menuntut ilmu, akhirnya ia berhasil meraih gelar bergengsi dari Universitas di Arab Saudi. Career and Impact. Setelah mengusung gelar di universitas di Saudi Arabia, kembalinya dari sana, kemudian ia kembali ke Indonesia, ia ditunjuk sebagai kepala pondok pesantren Kaliwungu yang terkenal. Dan Fahrudin ini adalah seseorang yang sangat visioner. Dengan kepemimpinannya, pesantren Kaliwungu dapat berkembang sangat pesat dan memiliki reputasi yang baik. Tanpa lelah bekerja dan juga menciptakan lingkungan yang dinamis, ia berhasil merasa intelektual para siswa. Jadi memang Fahrudin ini tidak hanya memimpin atau menjadi pemerintah dari pondok pesantren, namun juga ia berhasil mengembangkan atau menanamkan sikap intelektual dari siswa-siswa di pesantren Kaliwungu. Namun memang di perjalanan yang sangat panjang ini yang dimiliki oleh Fahrudin, dari ia kecil kemudian ia menjadi ulama terkemuka, pastinya banyak sekali tantangan hidupnya. Ketika ia menjadi pemimpin di pondok pesantren Kaliwungu, ia telah melakukan banyak sekali investasi, kemudian ia sudah membangun banyak sekali fasilitas sarana dan prasarana di pondok pesantren Kaliwungu. Namun pada tahun 1990 ada tragedi yang melanda pondok pesantren Kaliwungu, di mana mereka mengalami kebakaran besar yang menghancurkan banyak sekali bangunan-bangunan dan juga sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin ini. Namun memang pada saat itu memang sangatlah berat bagi banyak orang di dalam pondok pesantren, tapi tidak sama halnya dengan Pak Fahrudin yang sangatlah
tegar, kemudian masih memiliki kegigihan dan juga dedikasi yang kuat terhadap pondok pesantren, ia membantu orang-orang sekitar untuk membangkitkan semangat mereka dan memotivasi mereka untuk kembali membangun pondok pesantren dari awal, dari nol. Ia melakukan penggalangan dana kepada masyarakat hingga akhirnya berhasil untuk membangun dan membangkitkan kembali pondok pesantren ini. Years and legacy. Setelah menjalani banyak sekali kesulitan, banyak sekali tantangan-tantangan yang berat dalam hidupnya menjadi pemimpin dan menjadi ulama terkemuka, ia terus menjadi tokoh yang sangat aktif dan berpengaruh di lanskap Islam Indonesia. Dengan kegigihannya, dedikasinya, dan komitmennya untuk menyebarkan agama Islam dan juga menanamkan agama-agama Islam di generasi-generasi di bawahnya, ia menjadi panutan bagi sahabat-sahabatnya dan kemudian dikagumi juga oleh umat-umat Islam di Indonesia dan luar negeri karena kebijaksanaan, keimanan, dan komitmennya yang tak tergoyahkan. Ia juga menjadi anggota Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang banyak sekali telah menulis tentang teologi dan jurisprudensi Islam. Kisah hidupnya ya setelah banyak sekali yang ia jalani dan bagaimana ia membantu merangkul orang-orang sekitar untuk ikut memiliki dedikasi dan ikut menjadi gigih seperti dirinya, ia menjadi tokoh yang sangat inspiratif, dan kisah hidupnya menjadi bukti bahwasannya kekuatan transformatif dari keteguhan, dedikasi, dan keyakinan itu dapat menjadi sebuah batu lompatan ke jenjang yang sukses. Kesimpulannya adalah yang dapat diambil dari kisah hidup Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin, bukti nyata bahwasannya ketangguhan manusia dari awal mungkin tidak dibekali banyak sekali dukungan material, kemudian terlepas dari itu ia memiliki banyak keyakinan dan banyak sekali komitmen untuk meraih cita-cita, itu dapat mengantarkan seseorang ke kesuksesan. Mau bagaimanapun tantangan yang dihadapi, seberat apapun tantangan yang dihadapi, ketika kita sudah yakin untuk stick to the plan or stick to the vision and mission, kita pasti akan tetap berhasil karena usaha, keyakinan itu tidak akan mengecewakan hasil. Dan dari cerita hidup Kiai Haji Abdul Razak ini menginspirasi kita bahwasannya semangat dan keyakinan dapat mengatasi kesulitan dan meninggalkan warisan yang abadi. Seperti Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin yang telah mengarungi banyak sekali tantangan kehidupan dari ia kecil sehingga menjadi ulama terkemuka di Indonesia dan juga meninggalkan warisan abadi, yaitu Pondok Pesantren Kaliwungu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. That's all from me. Thank you for watching the whole video and the presentation. Hope it will give you a valuable insights. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.